Vivo V70 harganya beda jauh banget ya sama V60. Apa aja ya keunggulannya? Halo Sobat Tekno, gimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini, gue pengen unboxing smartphone terbaru dari Vivo, seri V-nya ya. Vivo V70 yang waktu itu launchingnya tuh bulan Maret kalau nggak salah. Nih, Vivo V70. Ya, gue baru bisa berkesempatan buat unboxing sekarang. Dan Vivo V70 ini tuh sama kayak HP-HP merek lain ya, pada naik semua harganya. Dibandingin sama V60, ini tuh harganya 1,5 juta lebih tinggi untuk yang varian terendahnya. Bahkan untuk yang storage 512 bisa sampai 2,5 juta bedanya. Ya wajar aja sih, karena kenaikan harga RAM dan juga storage. Tapi apa aja sih upgrade dari Vivo V70 ini dibandingin sama Vivo V60? Yuk kita bahas. Untuk boxnya sendiri kayak gini desainnya. V70 co-engineered with Zeiss. Ini dia tuh bener-bener HP yang kamera sentrik ya, masih kerjasama dengan Zeiss sama kayak V60. Cuma bedanya sekarang dia pakai Origin OS. Waktu Vivo V60 masih pakai Vantage OS ya. Sekarang ini udah Origin OS sama kayak Vivo di mainland di China sana. Coming with AI juga, dan kita lihat di sini untuk spesifikasi yang gue punya ini yang 12 GB RAM dan storage 256 GB. Harga resminya kalau di toko Vivo atau di Vivo Store itu dia tuh 9 juta ya, 8.999.000. Tapi kalau misalkan lo cek link deskripsi video, kali aja dapat harga lebih menarik. Mending kita langsung unboxing aja kali ya. Isi kotaknya dari Vivo V70 ini apa aja. Yang pasti dalam kotaknya tentu kita akan dapetin HP-nya ya, yang bakalan kita bahas lagi nanti. Kita singkirin dulu. Terus kemudian kita bakalan dapetin softcase transparan. Ada juga buku panduan penggunaan dan kartu garansi. Terus kita dapat charger, di mana chargernya ini outputnya maksimal 90 watt. Kemudian kita dapat kabel charger yang panjangnya standar, tapi ujung kabelnya masih USB-A atau USB-C. Terus terakhir kita dapetin SIM card ejector yang bentuknya kayak gini nih. Ya gitu aja isinya. Sekarang kita lihat HP-nya ya. Diselorotin dulu nih. Beuh, cakep banget ya. Dan desain HP-nya kayak gini. Ini cakep sih. Kalau gue bilang beneran desainnya gue suka banget. Apalagi di bagian kameranya. Ini bener-bener simple minimalis banget. Dibandingkan Vivo V60, gue lebih suka ini desain kameranya. Dia tuh bagian kameranya dibikin pakai frame metal gitu ya. Jadi berasa kesan mewahnya, futuristik. Terus bagian bodinya ini dia pakai bahan kaca ya. Fiberglass gitu. Ini juga keren, dibikin permukaannya matte, ngedoff gitu. Dia bener-bener berasa kayak frosted glass. Dipegangnya tuh lembut banget. Dan grafir Vivo di sini, dia tuh agak berasa kayak timbul gitu ya. Tapi nggak timbul sih. Ini asli keren. Dan lo bisa lihat dari jarak deket ya. Tuh, warnanya berubah-ubah loh. Dilihat dari sisi-sisi berbeda tuh warnanya berubah-ubah gitu. Keren. Dan dia patternnya juga seakan-akan kayak langit sore di pantai ya. Cakep banget. Untuk samping-sampingnya sini lo bisa lihat dia tuh udah upgrade. Vivo V60 masih pakai bahan plastik, kalau ini udah bahan metal. Jadi nambah bener-bener berasa mewah, berasa kokoh. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi atas ada lubang mic dan juga lubang speaker. Terus di sisi samping sini polos ya, nggak ada apa-apa. Dan di sisi bawah tetap sama, nggak punya port audio. Dan slot kartunya ini dia juga udah nggak ada micro SD lagi ya. HP-HP mid-range zaman now tuh udah pada ngilangin micro SD ya. Padahal sekarang storage lagi mahal. Kalau seandainya ada micro SD, kayaknya tuh bakalan lebih meringankan kita sebagai konsumen, ya nggak sih? Nih ya, biar lo pada yakin nih. Tuh, dia cuma dual SIM aja, dia nggak punya slot micro SD. Jadi lo kalau pengen beli, ya pastiin butuh yang 256 GB atau yang 512 GB storage-nya. Jangan sampai salah beli, nanti cepat penuh gitu. Ya kalau punya duitnya sih beli yang 512 GB sekalian, tapi harganya mahal banget sih. Di atas 10 juta cuy, padahal seri V. Ya tapi balik lagi, sesuai kebutuhan aja. Butuhnya yang 256 GB storage atau yang 512 GB storage. Dan tampak depannya kayak gini. Ini upgrade banget untuk bagian layarnya ya dibandingkan Vivo V60. V70 ini layarnya udah pakai layar dengan resolusi yang cukup tinggi ya, 1,5K. Kalau V60 kan masih layar Full HD. Kalau ini udah 1,5K. Mantap banget layarnya. Dan juga ini dia layarnya lebih kecil ya. Sedikit lebih kecil, 0,1 inch gitu lah. Jadi lebih compact layarnya. Dan ini kualitas layarnya juga kualitas layar cakep ya. Layar flagship punya. Kita lihat ya untuk bagian dalamnya kayak gimana. Kita lihat di tentang telepon. Lo bisa lihat nih HP ini tuh RAM-nya tuh bisa di-up hingga 12 GB ya. Chipsetnya pakai Snapdragon 7 Gen 4, ini standar masih sama kayak Vivo V60. Tapi yang menarik di kondisi RAM mahal dan storage yang mahal,
HP ini di-upgrade. Ya, bukan jumlah RAM-nya, tapi kualitas RAM dan storage-nya ini naik banget. Lo bisa lihat ya, skor Antutu-nya HP ini seberapa. Ini skor Antutu-nya jadi lebih tinggi dibandingkan Vivo V60. Salah satunya alasannya adalah karena dia pakai storage UFS 4 point something gitu. Tuh, di bagian memorinya ini dia UFS-nya udah yang kelas lebih tinggi dibandingkan UFS 2.2-nya Vivo V60. Jadinya dia lebih cepat untuk pembacaan memori maupun processing, karena dari memori ke CPU tuh kerjanya jadi lebih cepat, bottleneck-nya berkurang. Performanya sendiri lo bisa lihat ya, 1.470.000-an lebih di skor kayak gini mah buat main game gak usah ditanya, pasti enak banget. Ya cuma sayangnya pada saat waktu gua tes Antutu benchmark ya, lo bisa lihat sendiri nih. Nih lihat nih di sini, dia tuh suhunya lumayan tinggi ya, lumayan cukup berasa panas di tangan. Banyak merek-merek lain yang pada saat tes benchmarking tuh mentok di bawah 40 derajat. Ini udah 40 derajat lebih, jadi termasuk masih lumayan anget banget sih. Balik lagi ke HP-nya, ini katanya dia tuh udah tahan air ya, udah IP68, IP69 rating, jadinya kalau kena air, kehujanan aman. Kalau misalnya kecemplung nggak sengaja juga aman, tapi buru-buru aja diangkat, karena kita nggak tahu ya yang namanya ketahanan airnya tuh tahan berapa lama. Ya karena HP ini tuh bukan dirancang untuk digunakan dalam air ya, IP rating itu cuma perlindungan ekstra aja. Sekarang ke bagian kameranya nih. Kamera utamanya 50 megapiksel, terus kamera kedua adalah kamera 3 kali optical zoom 50 megapiksel juga, dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Masih sama kayak Vivo V60, nggak ada upgrade. Sementara kamera depannya, nih, kamera depannya ini dia tuh pakai kamera depan 50 megapiksel juga, cuma ini upgrade. Karena Vivo V60 tuh bukaan lensanya lebih sempit daripada ini. V60 itu dia pakai 2.2. Kalau ini bukaan lensanya hingga f2.0, jadi aperture lensa lebih lebar. Jadi dengan aperture lensa kamera depan yang lebih lebar, jadi kalau foto-foto selfie di malam hari di kondisi yang agak gelap, dia bisa lebih jernih, lebih terang hasilnya. Ya ini gue kasih lihat nih, sedikit sampel foto-foto dari Vivo V70. Dan kalau gue bilang untuk kelas harganya sih udah oke banget. Apalagi HP ini tuh udah punya kamera 3 kali zoom yang bisa dipakai buat foto-foto telemakro gitu. Asik sih. Nah, untuk perekaman video sendiri, HP ini tuh bisa merekam video di 4K 60 fps ya, maksimal nih, mentok di sini. Dan dia juga punya fitur Ultra Steady, cuman kalau Ultra Steady-nya diaktifin, dia tuh cuma bisa di Full HD 30 fps. Misalnya Ultra Steady-nya diaktifin nih, tuh dia Full HD 30 fps. Gitu. Kalau untuk kamera depannya sendiri, dia juga bisa ya untuk rekam video hingga 4K 60 fps buat kamera depannya. Dan yang menarik adalah di HP ini ya, untuk perekaman video, nih gue pengen kasih lihat. Untuk perekaman video, kalau misalnya kita kondisinya standar aja, Full HD 30 fps gitu ya. Seandainya kita ngerekam video nih, kita bisa pindah-pindah lensa dengan nyaman banget. 0,6 kali pindah, 1 kali pindah, 3 kali pindah, tuh kan pakai kamera zoom ya. Terus kita bisa juga pindah kamera depan tanpa harus diberhentiin. Tuh, ini langsung pindah kamera depan. Kita balik lagi, pindah kamera belakang kayak gini. Buat yang suka bikin konten daily vlogging, ini enak banget karena pindah-pindah kameranya tuh smooth banget, nggak perlu diberhentiin kameranya. Bener-bener pindah-pindah aja, kamera depan, kamera belakang, kamera ultrawide, pindah-pindah sesuai kebutuhan banget. Ya secara keseluruhan kalau gue lihat ya, upgrade-nya Vivo V60 ke Vivo V70 ini tuh nggak terlalu banyak. Pertama, bagian layarnya yang dari Full HD jadi 1,5K, tapi layarnya jadi lebih kecil. Yang kedua, kamera depannya cuman aperture-nya aja yang berubah. Terus yang ketiga adalah upgrade di bagian body ini. Bodinya nih, ini udah metal. Kalau V60 masih plastik untuk bagian sampingnya. Jadi menurut gue pribadi nih ya, kalau misalkan lo udah pakai Vivo V60, nggak perlu upgrade ke Vivo V70 ini. Ini untuk impresi awal gue ya. Karena bedanya nggak banyak, cuman beda harga yang banyak banget. Tapi kalau lo bukan pengguna Vivo V60, ya oke-oke aja sih kayaknya kalau beli HP ini. Tapi nanti gue ceritain lagi lebih banyak mengenai Vivo V70 ini setelah gue pakai beberapa hari, gue cobain semuanya, nanti gue ceritain secara jelas apa aja kurang lebihnya dari HP yang harganya udah tembus 10 juta ya, kalau untuk yang storage-nya 512 GB. Jadi gimana guys menurut lo Vivo V70 ini? Keren atau enggak? Jangan lupa komentarnya, dan gue pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Vivo V70, upgrade-nya nggak banyak ya dari V60. Ya kalau gue pakai V60 sih nggak pindah. Sama kayak Samsung dari A56 ke A57. Mendingan gak usah pindah, nungguin lagi aja tahun depan. Yang baru kayak gimana.